Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sejarah arsitektur Nusantara, yaitu yang kami ambil dari Nusa Tenggara Timur, Rumah Musa Laki. Baik, di sini nama dari kelompok 11 yaitu yang pertama ada Guspa Budiman Surya dengan NPM G1E019009 dan Noprialdi Dwinanda G1E019026. Selanjutnya saya sendiri yaitu Loli Natasha Purba dengan NPM G1E019032 dan yang terakhir ada Chandra Bintang G1E019037. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Noprialdi. Baik, Rumah Musa Laki. Rumah adat Musa Laki merupakan rumah adat Nusa Tenggara Timur yang paling banyak dijumpai. Pemerintah bahkan telah menetapkan rumah adat Musa Laki sebagai lambang provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejarah rumah adat Musa Laki, suku Endelio merupakan suku yang menciptakan rumah adat Musa Laki. Kata Musa Laki itu diambil dari bahasa suku Endelio yang berarti Mosa, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ketua, dan laki memiliki arti adat. Jadi Musa Laki merupakan penggabungan dari kata Mosa dan laki yang memiliki arti ketua adat. Arti tersebut berkaitan dengan fungsi dari rumah Musa Laki, yaitu sebagai rumah yang ditinggali khusus oleh kepala suku atau ketua adat suku Endelio. Selain sebagai rumah tinggal ketua adat, rumah adat ini seringkali difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat, musyawarah, ritual tertentu, dan acara-acara adat yang lainnya. Filosofi bentuk bangunan. Rumah Musa Laki adalah rumah adat khas dari Nusa Tenggara Timur. Rumah ini sering digunakan sebagai tempat tinggal lurah, camat, atau pembesar lainnya. Konsep dari rumah ini seperti rumah ini berbentuk panggung, di bawahnya terdapat balai panjang yang yaitu tempat menerima tamu. Tiang-tiangnya berdiri di atas batu besar sehingga tidak perlu ditanam dalam tanah, dan atapnya terbuat dari jerami. Bentuk rumah adat Musa Laki yaitu persegi 4 dengan atap yang menjulang tinggi sebagai simbol kesatuan dengan Sang Pencipta. Bentuk atap diyakini sebagai memiliki bentuk seperti layar perahu, bagaimana diceritakan nenek moyang pertama suku Endelio datang menggunakan perahu. Di puncak bagian atas terdapat dua ornamen yang memiliki simbol, yaitu kolom Musa Laki, yaitu kepala rumah kedah, dan koloria sebagai kepala rumah besar, di mana diyakini dua bangunan memiliki hubungan spiritual. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada selanjutnya. Baiklah, yang pertama untuk rumah adat Musa Laki yaitu persegi 4 dengan atap yang menjulang tinggi sebagai simbol kesatuan dengan Sang Pencipta. Bentuk atap diyakini memiliki bentuk seperti layar perahu, sebagaimana diceritakan nenek moyang pertama suku Endelio yang datang menggunakan perahu. Di puncak bagian atas terdapat dua ornamen dan memiliki simbol, yaitu kolo Musa Laki atau kepala rumah kada, dan koloria atau kepala rumah besar, di mana diyakini kedua bangunan memiliki hubungan spiritual. Rumah Musa Laki memiliki 4 keunikan, yaitu 1. Hanya ditinggali oleh pemimpin daerah seperti kepala suku, lurah, atau camat. Sesuai dengan namanya yakni Musa Laki, rumah adat ini hanya diperuntukkan menjadi
tempat tinggal bagi kepala suku, lurah, dan camat. 2. Atapnya terbuat dari jerami. Atap rumah adat ini terbuat dari jerami yang disusun secara teratur dan bertumpu pada rangka atapnya. 3. Pondasinya dipasang di atas batu lonjong besar yang dipasang vertikal. Tiang-tiang rumah musalaki dipasang di atas batu lonjong besar dan vertikal, sehingga tiang ini tidak tertancap di dalam tanah, melainkan berada di atas batu tersebut. 4. Lantainya terbuat dari bilah papan yang disusun sejajar dan mengarah ke satu lantai rumah. Adat ini terbuat dari bilah papan yang disusun sejajar dan mengarah ke satu arah. Penggunaan bilah papan ini ditunjukkan supaya tingkat kelembapan lantai rumah bisa berkurang. Selanjutnya, yaitu 2. Struktur maga atau lantai. Lantai rumah tradisional musalaki dalam bahasa Endelio biasa disebut maga, yang terbuat dari bilah papan yang disusun sejajar satu arah. Struktur lantai pada musalaki terdiri dari 2 bagian, yaitu lantai tenda teo, teras gantung, dan lantai kojandawa, lantai ruang dalam. Yang membedakan keduanya adalah beda tinggi lantainya. Alasan pembuatan lantai dari bilah papan adalah seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu agar udara yang melewati kolong rumah dapat masuk ke ruang atas. Selain itu, dengan menggunakan lantai papan, tingkat kelembapan yang di dalam bangunan tradisional Kedah juga akan berkurang, mengingat ketinggian lantai rumah tradisional Kedah tidak seperti rumah tradisional lain. Pada umumnya yang berkisar antara 60 sampai 100 cm dari permukaan tanah. Kemudian ada struktur atas musalaki. 1. Struktur atas lantai adalah wisu, tiang kolom tak berdinding. Pada bangunan tradisional musalaki, struktur atas lantai mempunyai 4 buah wisu atau tiang kolom. Penyangga yang ditopang dari isi inewawo atau balok kayu palang bagian atas yang memiliki panjang kurang lebih 400 cm. Yang ditopang juga isi mbasi, balok kayu palang bagian bawah yang panjangnya kurang lebih 450 cm. Bangunan musalaki tidak mempunyai dinding pembatas ruang. Tinggi masing-masing tiang kolom bangunan musalaki kurang lebih 120 cm, di mana bentuk dari kolom berbeda dengan kolom bangunan lainnya. Tiang kolom berbentuk bulat di bagian bawah dan bagian atasnya berbentuk menyerupai sebuah kerucut segi 4. Pada masing-masing kolom mempunyai ciri khas ukiran yang mempunyai filosofi bagi masyarakat suku Endelio. Di antara tiang kolom samping kanan dan samping kiri musalaki terdapat leke raja, yaitu satu tiang badan rumah yang panjangnya kurang lebih 120 cm. Letaknya di bagian tengah yang menghubungkan dengan tiang mangu yang panjangnya kurang lebih 450 cm untuk menahan bubungan yang membentuk atap rumah atau ubu yang diikat oleh isi mbasi wawo yang memiliki panjang kurang lebih 650 cm. Untuk rumah musalaki, tiang leke raja dan tiang mangu menjadi satu tiang, dan kayu palang menghubungkan tiang mangu yaitu saka ubu. Kedua tiang leke raja ini dipasang dengan menggunakan seremonial adat suku Endelio. Pada tiang leke raja dan mangu mempunyai seni ukiran simbol binatang reptil dan binatang lainnya. Ya, selanjutnya struktur atap. Struktur rangka atap merupakan struktur bagian atas bangunan musalaki. Tiang mangu atau tiang nok pada bagian struktur rangka atap musalaki berfungsi sebagai pembentuk struktur kuda-kuda yang dihubungkan dengan saka ubu atau hubungan. Struktur kuda-kuda pada bagian rangka atap musalaki disebut jara, yang merupakan kayu palang yang menghubungkan antara ujung tiang mangu atau leke raja untuk membentuk hubungan atap musalaki. Pada bagian struktur atap pria terdapat juga pela, yang merupakan kayu palang yang membentuk sudut hubungan yang menghubungkan tiang mangu atau leke raja dengan tiang wisu atau kolom. Pada bagian struktur rangka atap terdapat lare serta juga eba atau gording.
yang terbuat dari bilah bambu yang panjang dan letaknya sejajar dengan gola yang merupakan kayu palang membentuk segi 4 persegi sebagai penyangga kuda-kuda dan tela. Jaraknya berdekatan atau disesuaikan dengan muki atau alang-alang penutup atap. Struktur yang terakhir adalah ate ubu atau atap yang bahannya adalah nao atau ijuk sebagai pengikat dan ki atau alang-alang yang dipasang secara berselang-seling dari bawah ke atas. Terima kasih. Selanjutnya adalah video animasi Rumah Musalaki yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih.